Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septia Wulandari. Kali ini saya akan membahas mengenai limit khusus pada fungsi aljabar gitu ya. Nah, pertama kita masuk ke dalam teorema limit. Sebelum saya masuk ke dalam teorema limit, apa sih limit itu? Jadi limit suatu fungsi biasanya fungsinya itu fx gitu ya, limit f terhadap variabel x gitu. Untuk x mendekati a adalah hanya pendekatan dari fungsi fx pada saat x mendekati nilai a. Jadi nilai itu akan berlaku ketika x-nya itu mendekati suatu nilai, misalkan katakanlah a, atau suatu konstanta katakanlah a gitu ya. Jadi kalau yang di sini kita akan membahas teorema limit itu ada 9. Yang pertama, misalkan limit x tanda panah a itu dibacanya adalah limit x mendekati a dari suatu konstanta c, pasti hasilnya adalah c karena dia tidak ada fungsinya. Jadi kalau ada limit x mendekati nilai a tapi terhadap suatu konstanta c, maka hasilnya adalah c itu sendiri. Contoh, misalkan ada namanya limit misalnya x mendekati 2 dari 5 gitu, tetap hasilnya adalah 5 karena ini adalah suatu konstanta bukan fungsi. Jadi mau berapapun x didekati suatu nilai apapun itu, kalau terhadap c, terhadap suatu konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri gitu ya. Nah, teorema kedua, limit x mendekati a dari suatu konstanta k dikali dengan fungsi fx sama dengan k. Jadi k-nya itu bisa keluar, konstantanya itu bisa keluar, baru dikali dengan limit x mendekati a dari fungsi fx. Jadi contohnya saya ganti warna ini aja ya biar enak gitu. Jadi contohnya misalnya ada limit x mendekati 1 gitu dari 2 x plus 3 gitu misalnya. Maka di sini 2-nya itu boleh keluar karena 2 itu adalah suatu konstanta. Jadi 2-nya boleh keluar karena dia nggak berpengaruh terhadap fungsi x ditambah 3 kalau dimasukkan limit gitu ya. Jadi dia boleh keluar. Jadi seperti ini. X ditambah 3 seperti ini. Jadi konstantanya itu boleh keluar. Gitu ya, itu yang nomor 2. Nah, yang poin ketiga, limit x mendekati a dari fungsi fx ditambah atau dikurang fungsi gx, maka limitnya tuh bisa masuk gitu. Jadi limit x mendekati a fx ditambah atau dikurang limit x mendekati a dari gx. Contohnya itu misalnya limit x mendekati 1 gitu ya dari suatu fungsi x ditambah 3 ditambah misalnya x kuadrat ditambah 2, maka ini limitnya tuh boleh masuk ke dalam gitu. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi limitnya itu boleh masuk ke dalam. Jadi karena itu berpengaruh terhadap nilai x-nya. Nilai limit x mendekati suatu nilainya, misalnya x mendekati 1, jadi limitnya itu boleh masuk gitu ya. Maupun limit x ditambah 3 dikurang x kuadrat tambah 2 itu sama aja, jadi tinggal diganti minusnya gitu ya. Nah, untuk poin keempat, limit x mendekati a dari fungsi fx dikali dengan fungsi gx, maka sama kayak yang poin ketiga, limitnya itu boleh masuk ke dalam perkalian itu. Jadi sama kayak misalnya di atas gitu ya, limit x mendekati 1 dari x ditambah 3 dikali dengan x kuadrat ditambah 2, maka limitnya itu dia boleh masuk ke dalam gitu. X ditambah 3 baru dikali dengan limit x mendekati 1 dari x kuadrat plus 2. Gitu ya. Nah, untuk yang poin kelima juga teorema limitnya itu limit x mendekati a dari fungsi fx dibagi dengan gx, maka sama dengan limit x mendekati a dari fungsi fx dibagi dengan limit x mendekati a dari fungsi gx gitu ya. Jadi kalau di dalam contoh misalnya x mendekati 1, limit x mendekati 1,
Sebenarnya bebas ya, mau X mendekati berapa aja gitu. Misalnya fungsi sama aja kayak tadi, fungsi X ditambah 3 dibagi dengan X kuadrat ditambah 2 gitu. Maka di sini sama aja dengan limit X mendekati 1 dari X ditambah 3 gitu, dibagi dengan limit X ditambah 1 dari X kuadrat ditambah 2. Seperti itu. Yang nomor 6 juga sama. Jadi kalau ada limit X mendekati A dari suatu fungsi dipangkatkan N, maka limitnya itu bisa masuk ke dalam fungsinya itu baru dipangkatkan dengan N. Sama aja. Begitu juga dengan len yang nomor 7. Jadi lennya itu boleh dikeluarkan. Jadi seperti yang nomor 2. Poin nomor 2. Nah, nomor 8, kalau ada limit dari suatu akar dipangkatkan, maka limitnya itu boleh masuk ke dalam akarnya itu, baru dipangkatkan dengan akar N. Gitu ya. Nomor 9 juga seperti itu. Sama intinya, kita masuk langsung ke ketentuan untuk menyelesaikan soal limit. Jadi ada 3 ketentuan dalam penyelesaian soal limit. Yang pertama adalah jika bukan bentuk tak tentu. Jadi bentuknya itu tentu gitu ya maksudnya ya. Atau jika fx-nya itu adalah suatu bentuk tentu gitu misalnya. Maka kalau ada limit x mendekati a dari suatu fungsi fx, maka a-nya tinggal kita masukkan ke dalam fungsi itu. Jadilah sama dengan fa. Jadi contoh limit x mendekati 2 dari 2x kuadrat dikurangin 2, ya udah tinggal x-nya kita ganti dengan angka 2. Jadinya 2 dikali 2 kuadrat gitu ya. Dikurangin 2, jadi kan 2 dikali 4, 8 dikurangin 2 adalah 6, seperti itu. Atau misalnya limit X mendekati 3 dari X kuadrat ditambah 1 misalnya, maka hasilnya adalah tinggal X mendekati 3, X nya kita ganti dengan 3 gitu ya, maka menjadinya 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 3 kuadrat 9 tambah 1 adalah 10, seperti itu. Gitu. Itu misalnya fungsinya adalah bentuk tentu. Jadi kita bisa langsung masukkan nilai X mendekati suatu nilai itu ke dalam fungsinya, maka kita langsung mendapatkan jawabannya. Tapi kalau fungsi fx-nya itu adalah bentuknya tak tentu, ketika kita masukkan nilai X mendekati berapa nilainya itu, bisa aja nanti bentuknya bisa 0/0 gitu kan. Bisa aja tahingga per tahingga, bisa aja 0, atau tahingga, atau tahingga minus tahingga gitu kan, atau 1 pangkat tahingga, atau tahingga pangkat 0, atau 0 pangkat 0, maka itu nanti hasilnya jadinya bentuknya tak tentu. Kalau kalian memasukkan nilai limitnya itu ternyata menemukan hasilnya seperti yang ini, yang tadi 0/0, tahingga per tahingga dan lain sebagainya, maka kalian harus melakukan yang namanya trik manipulasi aljabar gitu, dengan menggunakan dalil-dalil limit atau teorema-teorema limit yang sudah kita pelajari tadi gitu. Atau bisa juga menggunakan dalil L'Hopital gitu. Jadi kalian bisa menggunakan dalil L'Hopital atau turunan gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau dia fungsinya bukan tentu atau dia fungsinya tentu gitu, maka kita bisa menyelesaikannya dengan cara fungsi khusus, yaitu dengan fungsi bilangan bulat terbesar misalnya contohnya, atau fungsi mutlak atau fungsi bersyarat. Maka perlu kita melakukan yang namanya, kita harus meneliti limit kiri dan limit kanan. Sebenarnya nggak cuma limit kiri dan limit kanan ya, tapi limit dari segala arah. Ketika kita mencari nilai limit dari suatu fungsi, kita dekati dari kiri dan kita dekati dari kanan, ternyata hasilnya sama, maka fungsi itu mempunyai limit gitu. Tapi kalau ketika kita dekati dia dari kiri, hasilnya misalnya 1, kita dekati dari kanan ternyata hasilnya minus 1, maka limit fungsi itu tidak mempunyai limit gitu ya. Bahkan kalau dari kiri, limit kiri dan limit kanannya aja nggak sama, bagaimana dengan limit dari segala arah gitu kan. Misalkan ini suatu fungsi gitu, didekati dari kiri dan didekati dari kanan, misalnya itu hasilnya sama, maka dia mempunyai limit gitu fungsi itu. Tapi kalau didekati dari kiri dan didekati dari kanan dia nilainya berbeda, maka dia tidak mempunyai limit
gitu ya. Oke, kemudian ada contoh soal, misalnya limit X mendekati 1 dari fungsi X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 baru kita pangkatkan 2 gitu, atau dipangkatkan kuadrat gitu ya. Nah, ini kira-kira bentuk penyelesaiannya ini adalah fungsi yang tentu atau fungsi tak tentu. Kita harus mencoba memasukkan nilai X mendekati 1 itu ke dalam fungsinya. Berarti X-nya kita ganti dengan angka 1 gitu ya, menjadi 1 kuadrat gitu ya, ditambah 2 kali 1 ditambah 3 gitu, baru kita kuadratkan. Maka hasilnya adalah 1 kuadrat 1, 2 kali 1 adalah 2, ditambah 3, baru dikuadratkan gitu ya. 1 tambah 2 tambah 3 adalah 6, baru dikuadratkan. Maka hasilnya adalah 36, seperti itu. Itu soal untuk nomor 1 gitu ya. Nah, soal nomor 2, coba kita masukkan misalnya ada limit X mendekati 2 dari X kuadrat minus 5X ditambah 6 dibagi X dikurangin 2. Coba kita masukkan nilai X menuju 2. Berarti jadinya 2 kuadrat gitu ya, minus 5 kali 2 ditambah 6 dibagi 2 dikurangin 2. Berapa tuh hasilnya? 4 dikurangin 10 ditambah 6 dibagi 2 kurangin 2, 0 ya. Gitu, 4 tambah 6, 10, 10 kurangin 10 adalah 0, 0 per 0. Kalau kalian menemukan nilai yang hasilnya adalah 0 per 0, maka itu adalah fungsi yang bentuknya adalah tak tentu. Kalau kalian menemukan fungsi tak tentu, hasilnya tak tentu gitu ya, 0 per 0, tahingga per tahingga dan lain sebagainya, maka kalian harus melakukan yang namanya manipulasi aljabar. Nah, manipulasi aljabar itu seperti apa? Gitu ya, karena hasilnya 0 per 0 ini saya hapus lagi ya. Jadi tidak seperti ini menyelesaikannya, tidak seperti bentuk tak tentu. Tidak seperti bentuk tentu, tapi ini adalah bentuk tak tentu. Berarti kita harus memanipulasi bentuk aljabar, yaitu dengan cara kita harus memfaktorkan. Gitu kan, kita sudah belajar kemarin di persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat itu coba kita faktorkan. Pemfaktoran dari X kuadrat dikurangin 5X ditambah 6 itu apa sih? Kemarin. Berarti ini XX gitu kan ya. Nah, ketika kita kalikan hasilnya 6, ketika kita jumlahkan hasilnya minus 2. Nilai berapa, bilangan berapa yang memenuhi persamaan itu. Jadi kalau dikali 6, dijumlahkan minus 5, yaitu minus 2 dan minus 3 ya. Minus 2 dikali minus 3 hasilnya adalah 6. Minus 2 ditambah minus 3 hasilnya adalah minus 5. Berarti benar ya. Gitu. Dibagi dengan X dikurangin 2. Gitu. Jadi yang atas kita faktorin dulu. Menjadi X dikurangin 2 dikali X dikurangin 3. Nah, karena ini dia punya bentuk yang sama, X minus 2 dan X minus 2, maka boleh kita coret. Karena X dikurangin 2 dibagi X dikurangin 2, hasilnya adalah 1. Jadi boleh kita coret. Sehingga persamaannya menjadi limit X mendekati 2 dari X dikurangin 3 aja nih. Jadi kalau sudah seperti ini, coba kalian masukkan nilai X-nya ke dalam fungsinya. Yaitu tinggal 2 dikurangin 3. Maka hasilnya 2 dikurangin 3 adalah minus 1. Seperti itu. Jadi ketika nanti kalian masukkan nilai X-nya ke dalam suatu fungsi di limitnya itu, ternyata hasilnya adalah menjadi bentuk tak tentu, bisa 0 per 0, tahingga per tahingga dan lain sebagainya gitu ya. Maka kalian harus memanipulasi aljabar. Salah satunya adalah dengan cara memfaktorkan. Seperti contoh soal nomor 2. Gitu ya, setelah difaktorkan ternyata ada yang bisa dicoret. Ketika dicoret, hasilnya langsung jadi bentuk tentu nih. Nah, kalau sudah dapat bentuk tentu ya udah tinggal masukin nilai X-nya aja ke dalam soalnya. Seperti itu ya. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal nomor 3. Jadi kalau kalian ketemu soal seperti ini, sama seperti yang tadi, coba kalian masukkan nilai X-nya, limit X menuju 9 dari X dikurangin 9 dibagi dengan akar X dikurangin 3. Coba kalian masukkan nilai X-nya ke dalam fungsinya. Berarti 9 gitu kan ya. Dikurangin 9
dibagi dengan akar 9 dikurangin 3. 9 kurangi 9 adalah 0. Per akar 9 itu adalah 3, ya kan? Dikurangin 3 adalah 0 juga. Maka kita ketemunya 0 per 0. Kalau 0 per 0, maka ini adalah limit dengan ini adalah fungsi yang tak tentu gitu ya. Kalau fungsinya tak tentu, maka penyelesaiannya bukan seperti ini. Tapi kita harus memanipulasi aljabar. Kita hapus lagi. Gitu ya. Karena space-nya kurang, jadinya saya hapus lagi gitu ya. Kalau kalian nanti mengerjakannya langsung di bawahnya aja gitu. Nah, kalau seperti ini berarti kalian harus memanipulasi aljabar. Karena yang di bawah penyebutnya itu adalah dia bentuknya akar, maka kita mengalihkan dengan penyebut terbalik dari penyebutnya gitu ya. Jadinya limit X menuju 9, X dikurangin 9 dibagi dengan akar X dikurangin 3, ini harus kalian kalikan dengan kebalikannya dari penyebut. Jadi harus dikali dengan akar X. Kalau tadi penyebutnya adalah akar X dikurangin 3, maka ini harus kita kalikan dengan akar X ditambah 3 per akar X ditambah 3. Karena akar X ditambah 3 dibagi dengan akar X ditambah 3 itu adalah 1 ya. Jadi nggak masalah kalau suatu fungsi itu dikalikan dengan 1, dia nggak akan berubah. Atau kita kalikan kebalikannya dari penyebut. Kalau tadinya negatif, maka jadinya positif. Kalau tadinya positif, maka jadinya negatif. Seperti itu ya perkaliannya. Jadi limit X menuju 9 gitu, yang atas kan jadinya gini aja ya, X dikurangin 9 dikali dengan akar X ditambah 3, seperti itu kan. Baru dibagi. Nah ini, akar X dikurangin 3 dikali akar X ditambah 3. Akar X kali akar X kan X ya. Gitu kan. Atau akar X kuadrat ya, X gitu ya. Akar X dikali 3, ya 3 akar X. Gitu kan. Terus minus 3 dikali akar X, ya itu minus 3 akar X. Jadi plus 3 akar X minus 3 akar X, ya habis. Gitu kan. Nah selanjutnya minus 3 dikali 3, yaitu minus 9. Itu saya deketin ya kejauhan. Gitu. Jadi jawabannya adalah jadi X dikurangin 9. Seperti itu. Oke. Selanjutnya baru kan yang di atas ada X dikurangin 9, yang bawah juga ada X dikurangin 9. Seperti tadi contoh nomor 2, karena ini sama, maka boleh kita coret. Jadinya limit X menuju 9 dari akar X ditambah 3. Gitu ya. Maka ini menjadi fungsi yang tentu. Jadi kalian boleh masukkan nilai 9-nya ke dalam fungsi X-nya itu. Menjadi akar 9 ditambah 3. Akar 9 adalah 3, ditambah 3 hasilnya adalah 6. Seperti itu. Itu adalah manipulasi dengan cara mengalihkan kebalikan dari penyebutnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya contoh nomor 4. Nah, kalau ada seperti ini, maka hasilnya bagaimana? Sama seperti tadi, coba kalian masukkan ke dalam X-nya itu ke dalam fungsinya. Coba lihat yang di bawahnya aja deh. 4 dikurang akar dari 5 dikali 3 gitu kan. Ditambah 1, yang atas 3 kuadrat dikurangin 3 dikurangin 6. 9 dikurangin 3 dikurangin 6 adalah 9 kan. Terus 4 minus akar 15 tambah 1 adalah akar 16. Akar 16 adalah 4. Jadinya 0 per 0 lagi deh. Nah, kalau ketemu kayak gini, berarti harus kita manipulasi. Jadi coba saya hapus ya. Karena space-nya terbatas. Gitu. Maka jadinya kita memanipulasi. Kalau kayak gini berarti kalian juga harus mengalihkan, karena bawahnya bentuknya akar gitu ya, berarti kalian juga harus mengalihkan dengan penyebutnya tapi kebalikannya. Jadi X kuadrat minus X minus, limitnya ketinggalan. Limit
X menuju 3 gitu ya. X kuadrat minus X minus 6 dibagi dengan 4 min akar 5X plus 1. Kalian kalikan penyebutnya. 4 kalau tadi minus maka ini jadi positif. Gitu ya. Jadi kebalikannya. Dibagi dengan 4 plus akar 5X ditambah 1. Gitu. Maka sama dengan limit X menuju 3 X kuadrat minus X minus 6 gitu ya. Dikali 4 plus akar 5X ditambah 1 dibagi dengan, nah ini kan berbeda nih, jadinya 4 kali 4 adalah 16 gitu ya. 4 dikali akar 5X plus 1 itu dikurangi 4 dikali akar 5X plus 1 kan habis, jadi tinggal plus kali minus adalah minus, akar kali akar, akarnya hilang gitu ya. Akar kali akar ya kayak X dikali X, akar X dikali akar X berarti kan akar X kuadrat, maka hasilnya adalah X gitu ya, sama aja, jadi akar dikali akar kan akarnya hilang, jadi menjadi 5X ditambah 1 gitu, sama dengan limit X menuju 3 dari X kuadrat minus X minus 6 4 plus akar 5X plus 1, sorry itunya di luar kurungnya, oke, dibagi 16 min kali 5X adalah minus 5X, min dikali plus 1 adalah minus 1 gitu ya. Oke, jadinya limit X menuju 3 ini kayaknya bisa kita faktorkan ya. X kuadrat minus X minus 6 difaktorkan menjadi apa sih? X minus berapa? Yang dikali hasilnya minus 6, ketika dijumlah hasilnya adalah minus 1. Berarti minus 3 dan plus 2. Gitu ya. 4 plus akar 5X plus 1. Dibagi 16 dikurangi 1 adalah 15. Min 5X. Atau kita masuk lagi ke sini. X kurangin 3. X ditambah 2 gitu, terus 4 ditambah akar 5X plus 1 gitu ya, dibagi dengan 15 min 5X, berarti kan itu mengandung 5 ya gitu, berarti 3 minus X gitu kan, atau menjadi limit X menuju 3 X minus 3 X plus 2 4 plus akar 5X plus 1. Iya, gak muat guys, sorry. Oke, kita pepetin lagi. Oke, X minus 3 X plus 2 gitu ya, 4 plus akar 5X plus 1 gitu, dibagi, nah ini kan 3 minus X, kalau saya keluarkan minusnya menjadi X minus 3, ya gak sih, ya kan, berarti ini karena sama boleh kita coret, maka menjadi limit X menuju 3 dari X plus 2, kemudian 4 plus akar 5X plus 1 gitu ya, dibagi dengan minus 5. Kalau sudah ada yang dicoret, berarti dia sudah masuk ke dalam bentuk fungsi yang tentu. Berarti boleh kita masukkan nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsinya. Berarti menjadi 3 ditambah 2 dikali gitu ya, 4 tambah 5 kali 3 tambah 1 gitu per minus 5. Jadinya 3 ditambah 2 adalah 5 dikali 4 tambah 5 kali 3 15. 15 tambah 1 16. Akar dari 16 adalah 4. Seperti itu kan? Dibagi minus 5. Maka hasilnya adalah ini boleh coret. Jadinya minus 4 tambah 4 adalah 8. Jadinya minus 8 gitu. Seperti itu. Itu adalah contoh untuk memanipulasi aljabar gitu ya. Dengan cara ini berarti triknya ada 2, yaitu yang atas kita faktorkan, yang bawah kita kalikan dengan penyebut terbaliknya gitu ya. Seperti itu. Saya rasa kalian cukup paham ya. Seperti itu. Next,
masuk ke dalam rumus dasar. Gitu. Kita masuk ke dalam rumus dasarnya. Nah, rumus dasar ini ada banyak nih rumus dasar. Jadi yang pertama adalah kita kalau ada X menuju tahingga, maka pengerjaannya bukan seperti tadi di teorema limit tadi. Jadi tinggal masukin aja X menuju suatu bilangannya gitu ke dalam fungsinya. Kalau seperti itu, maka hasilnya kan menjadi tahingga gitu ya. Itu tidak seperti itu pengerjaannya. Kalau di dalam rumus dasar limit, jadi ada aturannya. Yang pertama, kalau limit X mendekati tahingga dari A dibagi X sama dengan A dibagi X, maka hasilnya adalah 0. Karena suatu bilangan dibagi dengan suatu bilangan yang besar sekali atau suatu bilangan yang tahingga, maka hasilnya itu adalah mendekati 0. Seperti itu ya. Dengan A-nya itu adalah elemen bilangan real. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau ada limit X. Nih ya, ini yang pertama. Yang pertama, yang kedua. Kalau ada limit X menuju tahingga dari A dikali X pangkat N ditambah sampai banyak gitu, misalnya per BX pangkat M, itu hasilnya akan A per B kalau N-nya itu sama dengan M. Jadi kalau pangkatnya itu sama, maka nilainya adalah A dibagi B. Misalnya adalah A X kuadrat gitu per B X kuadrat gitu kan, sama kan, N-nya sama dengan M kan, pangkatnya kan sama-sama 2, maka hasilnya adalah A per B. Tapi kalau yang atas pangkatnya itu lebih kecil daripada yang bawah, maka hasilnya itu udah otomatis 0. Tapi kalau pangkat yang atasnya itu lebih besar daripada pangkat yang bawah, maka hasilnya adalah tahingga. Seperti itu ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga gitu, yang ketiga, kalau ada limit X mendekati tahingga dari A dibagi B dipangkatkan X, maka itu kan akan menjadi A per B pangkat tahingga gitu ya. Itu akan bernilai 1 kalau A-nya itu sama dengan B. Tapi dia akan bernilai 0 kalau A-nya itu lebih kecil dari B. Dan dia akan bernilai tahingga kalau A-nya itu lebih besar dari B. Seperti itu. Nah, yang keempat, limit X menuju 0 dari trigonometri ya, X per sin X, dan limit X menuju 0 dari sin X per X, itu hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan limit X menuju 0 dari X per tangen, itu sama dengan limit X menuju 0 dari tangen per X. Nilainya juga adalah 1. Itu adalah limit trigonometri ya. Seharusnya kita nggak masukin ke sini, sorry, saya masukin tadi. Nah, yang keenam, limit X menuju tahingga, ini tahingga ya. Gitu, limit X menuju tahingga dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurangin akar dari PX kuadrat tambah QX tambah R. Itu jadi kalau kalian menemukan limit X menuju tahingga dari akar dikurangin akar gitu ya, dan dia sama pangkatnya, itu akan bernilai tahingga gitu ya, akan bernilai tahingga kalau A-nya itu lebih besar dari P gitu. Tapi kalau A-nya sama dengan P, maka hasilnya adalah B dikurangin Q dibagi dengan 2 akar A. Seperti itu. Jadi rumusnya ada seperti itu. Nah, kalau A-nya itu kecil dari P, maka hasilnya adalah minus tahingga. Atau kalian bisa mengalihkan dengan pengali pembilang yang berbeda gitu. Jadi kalau ini negatif, kalian kalikan dengan akar ini ditambah dengan akar ini gitu ya, per akar yang ini ditambah dengan akar ini. Sama kayak tadi, kalau tadi kan dikali dengan penyebut yang berbeda, kalau ini dikali dengan pembilang yang berbeda gitu. Atau mau simpelnya kalian boleh pakai rumus yang ini gitu, seperti itu. Itu untuk rumus dasar dari limit. Oke, selanjutnya, nah nih
Kalau bentuknya seperti ini, misalnya ada limit X menuju tah hingga dari A X pangkat M ditambah A dikurangi 1 X pangkat N minus 1 gitu sampai dengan tah hingga per PM X pangkat M ditambah PM minus 1 X M dikurangi 1 sampai dengan tah hingga gitu, sampai banyak gitu, itu adalah sama dengan suatu nilai, yaitu nilai L. Nilai L gitu ya. Nah, L-nya itu akan bernilai 0 jika N-nya itu kecil dari M. Jadi ketika pangkat yang di atas itu lebih kecil daripada pangkat yang di bawah, maka otomatis nilainya akan menjadi 0. Tapi kalau pangkatnya itu sama, maka nilainya adalah A dibagi P. Atau kalau pangkat yang di atas itu lebih besar daripada pangkat yang di bawah, maka nilainya adalah tah hingga. Contoh ya, misalnya limit X menuju tah hingga gitu, dari 4X pangkat 3 dikurangin 3X kuadrat ditambah 2X dikurangin 1 per gitu 5X pangkat 3 plus 14X pangkat 2 min 7X ditambah 2 gitu. Hasilnya apa kalau pakai rumus yang di atas? Karena ini sama-sama punya pangkat 3, yang paling besarnya, pangkat yang paling besarnya adalah 3, maka hasilnya adalah pakai yang ini ya. Karena sama, maka hasilnya adalah A bagi P. Hasilnya adalah 4/5. Atau kalian menyelesaikannya bisa seperti ini. Kalau nggak pakai rumus ya, nulisnya gini, 4X, jadi dibagi pangkat yang paling tertinggi. Jadi 4X pangkat 3 bagi X pangkat 3 gitu, 3X kuadrat bagi X pangkat 3 gitu kan. Terus 2X bagi X pangkat 3 dikurangi 1 per X pangkat 3 per 5X pangkat 3 bagi X pangkat 3 gitu. Jadi dibagi dengan pangkat yang tertinggi gitu kan. 7X dibagi X pangkat 3 plus 2 bagi X pangkat 3. Ini karena sama jadinya 4. Terus ini berarti ini sisa 1 kan, jadinya 3 per X gitu ya, per 2 bagi X kuadrat min 1 per X pangkat 3 gitu. Limit jangan lupa, X menuju tah hingga gitu, per 5 plus 14 per X min 7 per X kuadrat gitu, plus 2 per X pangkat 3. Nah kalau kayak gini kan berarti kalian tadi bisa pakai, kalau yang 3 per X itu kan bisa pakai yang ini ya kan, hasilnya pasti 0. Maka ini menjadi 4 gitu kan, minus 0 plus 0 terus minus 0 dibagi dengan 5 plus 0 minus 0 plus 0 kan gitu kan. Jadi kalian pakai yang rumus dasar yang nomor 1 ini. Jadi kalau yang nggak jelas tuh, limit X nih A per X dengan limit X menuju tah hingga nilainya itu udah pasti 0. Maka yang ini juga hasilnya pasti 0 kan, yang tadi ini. Maka hasilnya menjadi 4 dikurangi 0 tambah 0 kurangi 0 adalah 4. 5 tambah 0 dikurangi 0 tambah 0 adalah 5. Maka hasilnya adalah 4/5. Maka sama kan hasilnya yang di atas sama yang di bawah nih. Seperti itu. Gitu ya. Jadi sebenarnya basicnya itu dia yang di bawah ini cara pengerjaannya. Cuman karena ada langsung rumusnya, kalian boleh menggunakan yang dikotakin ini rumusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau bentuk tentunya adalah tah hingga dikurangin tah hingga, maka itu nilainya adalah sama dengan L. Jadi ada bentuknya seperti ini nih, AX kuadrat tambah BX tambah C tapi diakarkan gitu, dikurangin dengan akar PX kuadrat tambah QX tambah R. Itu hasilnya adalah L ketika kalau kalau A-nya itu kecil dari P gitu, maka hasilnya adalah minus tah hingga. Tapi kalau A-nya sama dengan P gitu, maka hasilnya adalah B min Q per 2 akar A. Tetapi ketika A-nya itu dia lebih besar daripada P, maka limitnya itu adalah hasilnya tah hingga. Seperti itu ya. Contoh, misalkan ada limit itu X menuju dengan tah hingga gitu ya, dari akar misalnya 9X kuadrat
plus 3x gitu dikurang akar 9x kuadrat minus 5x. Nah, kita lihat A sama P-nya. Yang di sini nilai A-nya adalah 9, gitu kan? Yang di sini nilai P-nya adalah 9, maka sama, berarti A sama dengan P. Boleh kita pakai rumus yang ini. Maka di sini nilai B-nya itu berapa sih? Nilai B-nya itu ini ya, ini B ya. Ini adalah nilai B, jadi nggak usah saya tulis lagi di sini. Ini adalah nilai B-nya. Kemudian yang nilai Q-nya mana? Ini adalah nilai Q-nya. Gitu ya. Maka hasilnya adalah tinggal B minus Q dibagi 2 akar A. B-nya berapa? B-nya adalah 3. Minus Q. Q-nya adalah 5. Gitu kan? Q-nya adalah 5 atau minus 5? Minus 5 ya. Nih. Ya kan? Jadi Q-nya adalah minus 5 gitu. Dibagi dengan 2 akar A. A-nya adalah tadi 9. Jadi 3 minus ketemu minus positif. 3 tambah 5 adalah 8. Per 2 kali akar 9 adalah 3. Menjadi 8 per 6. Atau kalau kita sederhanakan lagi dibagi 2 menjadi 4 per 3. Seperti itu. Gitu ya gampangnya. Gitu. Itu untuk bentuk tak tentu kalau tak hingga dikurangin tak hingga. Selanjutnya tadi kan kita belajar kalau penyelesaiannya itu bentuknya tak tentu, kita bisa menyelesaikan dengan cara dalil L'Hopital. Jadi yaitu dengan menurunkan fungsi-fungsinya. Jadi kalau ada limit x menuju a dari gx per hx itu sama dengan limit x menuju a. Jadi gx-nya diturunkan jadi g aksen x gitu ya kalau turunan kan. Nah, terus yang yang bawah juga diturunkan. Jadi kalau hx itu diturunkan menjadi h aksen x atau turunan dari hx. Nah, kalau belum menemukan lagi berarti kalian turunkan lagi. Jadi jadi diturunkan 2 kali gitu ya sampai dia menemukan jawabannya. Gitu. Contoh tadi kan kita masuk ke yang ini nih, yang contoh nomor 4. Coba contoh nomor 4 ini kalau kita kerjakan dengan cara L'Hopital. Jadi contoh nomor 4 di sini ya. Tadi contoh nomor 4 kita kerjakan dengan cara L'Hopital. Tadi x menuju mana ya? Tadi 4. X menuju 3 dari x kuadrat minus x minus 6 gitu kan ya, dibagi dengan 4 minus akar 5x plus 1. Misalnya gini, berarti yang menjadi gx nya itu adalah x kuadrat minus x minus 6 ya. Berarti turunannya adalah diturunkan, x kuadrat diturunkan menjadi 2x. Turunan dari minus x adalah minus 1. Nah, yang jadi hx-nya yang di bawah itu adalah 4 minus akar 5x plus 1 atau 4 minus 5x plus 1 pangkat setengah. Gitu kan? Kalau diturunin, 4 diturunin 0 ya. Terus minus pangkat setengah diturunkan jadi setengah. 5x ditambah 1 dipangkatkan minus setengah ya. Setengah dikurangin 1 adalah minus setengah. Baru dikalikan dengan 5. Jadi 5x ditambah 1 baru yang dalamnya diturunkan. Yaitu 5x diturunkan adalah 5. Menjadi hasilnya adalah minus 5 per 2 dari 5x ditambah 1 pangkat minus setengah. Jadi akarnya di bawah nanti. Nah, kalau udah dapat turunannya seperti ini, maka kita bisa langsung mencari hasilnya. Jadi adalah limit dari x menuju 3 dari turunannya. Turunannya kan dari turunan gx itu adalah 2x dikurangin 1 gitu kan. Turunan dari hx adalah ini turunan dari hx. Turunan dari hx adalah minus 5 per 2 5x ditambah 1 pangkat minus setengah. Seperti itu. Maka hasilnya tinggal kita masukkan aja nilai x-nya kita ganti jadi 3. Jadi 2 kali 3 dikurangin 1 per minus 5 per 2. 5 kali 3 tambah 1 pangkat minus setengah.
Seperti itu. Jadinya 2 kali 3 6. 6 dikurangi 1 adalah 5 per minus 5 per 2 kali 5 kali 3 15. 15 tambah 1 16. Jadi 16 pangkat minus setengah gitu, sama dengan 5 per minus 5 per 2 16 pangkat minus setengah. Jadi ini sama aja kayak seperti ini nih. Tuh, seperti itu. Jadinya 5 per minus 5 per 2 kali 1/16 adalah 4. Gitu ya. Gitu. Jadinya ini adalah 5 dibagi berapa tuh? Minus 5 per 8. Atau jadi 5 kali diputar. 8 per minus 5. Gitu ya. Karena ini sama-sama punya 5, jadinya hasilnya adalah minus 8. Sama nggak sih minus 8 di sini hasilnya dengan yang tadi? Nomor 4 ya. Nomor 4 nih. Wah, ternyata hasilnya sama nih. Sama-sama minus 8. Jadi boleh pakai cara tadi dengan mengalihkan dengan sekawannya, atau boleh kalian cari dengan cara L'Hopital. Tapi kan kalian belum belajar yang namanya turunan ya. Tapi kalau yang udah belajar pakai turunan, boleh pakai yang namanya dalil L'Hopital. Hasilnya lebih mudah dengan menggunakan L'Hopital dibandingkan dengan cara mengalihkan sekawan. Seperti itu. Oke, next. Contoh soal nomor 5. Jadi kalau ada seperti ini, limit X menuju tahingga dari 5X pangkat 3 tambah 7X kuadrat kurangi 5X gitu, dibagi 8X pangkat 4 ditambah 5. Lihat ini pangkatnya yang di atas 3, yang di bawah 4. Berarti kalian pakai yang mana nih? Nih. Yang atas itu adalah 3, lebih kecil ya. Jadi atas lebih kecil daripada yang bawah, maka hasilnya adalah atas lebih kecil dari yang bawah, berarti yang ini ya. Maka hasilnya adalah 0. Seperti itu. Jadi boleh kalian pakai cara langsung pakai rumus gitu, tapi harus dijelaskan kenapa itu bisa menemukan hasil yang seperti itu. Gitu. Jadi boleh kita tulis karena tadi apa? N-nya coba ditulis dulu seperti ini. N sama dengan 3 dan M-nya sama dengan 4. Karena N-nya lebih kecil dari M, maka limit ini maka ini sama dengan 0 berdasarkan berdasarkan rumus yang ini ya, maka hasilnya adalah 0 gitu. Terus kemudian contoh soal nomor 6, kalau kalian ketemu limit X menuju tahingga dari X kuadrat dibagi 2X dikurangi 1 minus X kuadrat per 2X plus 1, kalau langsung kalian masukkan nilai X-nya sama dengan tahingga, berarti hasilnya adalah menjadi tahingga per tahingga. Itu adalah fungsi dengan bentuk tak tentu gitu kan ya, nggak usah saya tulis lagi. Jadi kalau ada soal seperti ini, maka kalian harus menyamakan penyebutnya dulu. Jadinya limit X menuju tahingga seperti itu. Jadi karena penyebutnya yang sebelah kiri adalah 2X dikurangi 1, yang sebelah kanan adalah 2X plus 1 kan berbeda. Jadi kita harus menyamakan penyebutnya terdahulu. Jadi X kuadrat dikali 2X plus 1 gitu ya, kayak dikali silang gitu ya. Kemudian X kuadrat dikali 2X dikurangi 1 per 2X kurangi 1 dikali 2X plus 1. Jadi kayak dikali silang gitu. Ini kali ini kali ini. Seperti itu ya. Kemudian sama dengan limit X menuju tahingga gitu. X kuadrat dikali 2X menjadi 2X pangkat 3. Itu kan X kuadrat kali 1 adalah 2X kuadrat gitu. Minus X kuadrat kali 2X adalah 2X pangkat 3. Minus X kuadrat kali minus 1 adalah plus X kuadrat gitu. Dibagi dengan 2X minus 1, 2X plus 1 seperti itu. Jadinya ini bisa dicoret gitu kan, X kuadrat plus X kuadrat menjadi 2X kuadrat per 2X minus 1
2x plus 1. Atau ini boleh ya, kita langsung kalikan aja. Menjadi apa? 2x kali 2x adalah 4x kuadrat. 2x ditambah 2x kali 1 adalah 2x. Minus 1 kali 2x adalah minus 2x. 2x kurangin 2x itu adalah 0 gitu ya. Langsung aja saya tulis. Jadinya minus 1 kali 1 adalah minus 1. Jadi nggak usah saya tulis yang tadi yang udah langsung hilang jadi 0 gitu. Jadinya limit x menuju hingga dari 2x kuadrat dibagi 4x kuadrat. Ini juga sepertinya ini bisa kita pakai yang ini nih. Pakai yang ini nih. Yang ini ya. Gitu. Bentuknya dia bukan akar kan, maka kita bisa pakai bentuk tak tentu yang tahingga per tahingga ini. Lihat pangkatnya itu dia sama atau enggak sih? Lihat ya. Pangkatnya sama ya, pangkat 2 dua-duanya nih. Keduanya itu adalah pangkat 2. Ya kan? Maka boleh kita pakai yang ini, yang bentuk tak tentu. Berarti dia masuk yang kedua nih, yang ini. Ya kan? Maka hasilnya adalah A dibagi P. Gitu, hasilnya adalah A dibagi P. A-nya apa? Ini A-nya. 2. Dibagi P. P-nya apa? Ini P-nya. 4. Jadinya 2/4 atau hasilnya adalah 1/2. Seperti itu. Oke ya. Jadi boleh langsung kalian pakai rumus yang itu. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup di sini contoh soalnya. Nanti kalau kalian ada yang bingung boleh langsung tanyakan lagi ke saya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.